Pelayanan yang kita laksanakan adalah untuk seluruh penduduk Indonesia, khususnya kita prioritaskan untuk penduduk Sumatera Utara, dengan catatan memenuhi persyaratan yang telah kita sampaikan. Persyaratan untuk mengurus atau penerbitan KTP elektronik yang sudah terbit suketnya, misalkan sudah terekam, adalah membawa suket, surat keterangan yang telah terbit, dan fotokopi kartu keluarga. Nanti setelah KTP-nya kita terbitkan, karena yang bersangkutan tidak langsung untuk mengambil, maka diharapkan bisa membawa surat keuangan. Bagi masyarakat yang sudah pernah rekam, dia akan mendapat yang namanya surat keterangan atau resi, biasa disebut oleh masyarakat resi. Itu adalah surat keterangan sudah rekam, dan itu tolong nanti dibawa pada saat pencanangan visa untuk nanti kita jadikan dasar penerbitan KTP elektronik. Ya. Itu akan sangat membantu, ya, membantu untuk membuka aplikasi sistem administrasi kependudukan yang dipunyai oleh Kementerian Dalam Negeri. Boleh dengan catatan membawa dokumen pendukung yang diinginkan sesuai dengan ejaan yang diinginkan, maksud kami. Jadi kepada masyarakat yang memiliki KTP yang salah ejaannya, silahkan datang membawa dokumen kartu keluarga, ya, fotokopi kartu keluarga dan dokumen KTPL yang lama, dan kemudian didukung oleh dokumen pendukung, ya, misalkan akte kelahiran atau ijazah, ya. Nanti kita akan perbaiki dokumennya. Intinya adalah yang bersangkutan sudah memiliki KTP elektronik, ya. Jadi dapat kami jelaskan bahwasanya seluruh masyarakat Indonesia sudah terekam sesungguhnya datanya di dalam sistem administrasi kependudukan kita. Tinggal diupdate saja, ya, diupdate saja. Bagi mereka yang sudah 17 tahun, kita akan rekam, pastikan kembali data yang sudah ada, kemudian akan kita cetak KTP elektroniknya. Saya katakan boleh, ya, silakan membawa kartu keluarga yang asli dan fotokopi. Nanti kita akan lakukan perekaman, cuma nanti produknya bukan KTP elektronik, tapi adalah surat keterangan bahwasanya dia sudah rekam. Suket tadi artinya adalah surat keterangan sudah print ready record. Sedangkan KTP-nya nanti akan kita terbitkan setelah yang bersangkutan berumur 17 tahun. Dengan membawa surat keterangan yang telah kita terbitkan, ya, datang ke kabupaten kota masing-masing, sudah pernah dilakukan perekaman, tinggal cetak saja nanti. Boleh, ya. Jadi untuk KTP yang sudah rusak, kabur, silakan membawa dokumen, ya, KTP yang rusak dan kabur itu, kemudian dilengkapi dengan fotokopi kartu keluarganya. Nanti akan kita bantu, kita cetak untuk kedua atau cetak penggantinya. Baik, sebenarnya sudah ada rilis resmi dari pemerintah bahwasanya KTP elektronik itu adalah berlaku untuk seumur hidup, ya, walaupun di situ tertera misalkan tahun 2017 berakhirnya, namun sesungguhnya dokumen itu berlaku untuk seumur hidup, sudah tercatat di dalam aplikasi sistem administrasi kependudukan. Tidak harus diganti. Namun jika secara fisik kartunya sudah usang, sudah rusak, itu bisa kita fasilitasi untuk penerbitan cetakan yang kedua dan seterusnya. Baik, kalau untuk pindah, kasus pindah, ya, peristiwa pindah adalah peristiwa kependudukan yang bersangkutan harus mengurus surat keterangan pindah terlebih dahulu dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil dari tempat asal. Nah, itu yang menjadi mungkin kita tidak kita tidak dapat langsung terbitkan KTP-nya di sini, ya, di dalam event GISA ini. Karena apa? Ada proses pendahuluan, yaitu penerbitan kartu keluarganya sesuai dengan domisili yang baru, yang mana penerbitan kartu keluarga ini adalah berajaskan pada prinsip domisili, ya.
kartu keluarga itu harus ditandatangani oleh kepala dinas tempat di mana domisilinya berada. Jadi misalkan dalam kasus ini dia pindah dari Jakarta, maka dia urus dulu surat keterangan pindah warga negara dari Jakarta, pindah ke Kota Medan. Setelah keluar terbit kartu keluarga Medannya, baru dia nanti bisa kita terbitkan KTP elektroniknya di sini, gitu, Mbak, dengan alamat di Medan. Tapi kalau misalkan dia ingin tetap di Jakarta, kita bisa bantu untuk penerbitan KTP Jakartanya di sini. Artinya cetak KTPL di luar domisili, bisa. Baik, jadi ini sangat banyak permintaan kepada kami bagaimana supaya memfasilitasi orang-orang tua muda sekarang yang baru menikah ya. Karena itu kami sangat berkeinginan bisa memfasilitasi mereka yang baru menikah, dalam artian kita terbitkan kartu keluarganya yang baru ya. Dalam hal ini tentu persyaratannya adalah mereka harus membawa surat nikahnya ya, surat nikah, buku nikah ya, buku nikah dari instansi yang berwenang itu, kemudian dibawa kartu keluarga di mana dia selama ini ada ya dengan orang tuanya ya. Misalkan istrinya, misalkan ini dalam kasus suami istri ya, suaminya orang Medan misalkan, istrinya orang Aceh, maka kartu keluarga si suami yang masih melekat dengan orang tuanya dibawa, juga kartu keluarga istrinya yang orang Aceh, sekaligus surat keterangan pindah ya, surat keterangan pindah warga negara dari Aceh atas nama istrinya juga dibawa ke kita ya. Nanti kita akan fasilitasi untuk penerbitan KK yang baru ya. Namun dalam hal ini perlu saya sampaikan supaya kepada mereka yang mengurus dalam konteks hal ini ya, status baru ini, supaya memberi kami waktu. Dalam arti apa? Karena kami harus memfasilitasi ke kabupaten-kota bersangkutan untuk penerbitan kartu keluarganya ya, dalam kartu keluarga status kepala keluarga maupun anggota keluarga yang baru ya, dan hal ini istrinya. Jadi tentu adalah membutuhkan waktu yang berbeda dibandingkan kita hanya menerbitkan kartu penduduk elektronik yang sifatnya sudah suket ya, sudah siap print ready ya. Tentu bisa lebih cepat dibandingkan dengan kasus perubahan status tadi. Pelayanan kita rencanakan akan selesai 1 hari. Karena itu kami menyadari bahwasanya begitu antusiasnya masyarakat dalam mensukseskan visa tingkat provinsi Sumatera Utara ini, silakan nanti datang lebih cepat. Pagi kita buka pendaftaran ya, registrasi. Insya Allah yang mendaftar pagi akan segera kita cetak dan sorenya bisa kita bagikan. Namun mengingat ya, sampai sekarang kami sudah melihat animo masyarakat yang sangat tinggi dan keterbatasan alat mesin cetak ya, itu juga punya keterbatasan. Setiap mesin itu ada batasnya karena itu suhunya sangat panas ya untuk cetak KTP itu. Secara teknis dia punya keterbatasan, tapi kami akan upayakan tetap 1 hari. Kalau misalkan yang datang di tanggal 3 siang hari, maka kami harapkan sebenarnya paling tidak besoknya di tanggal 4 itu bisa kita realisasikan. Jadi kami akan berusaha supaya pelayanan ini bisa kita laksanakan dalam 1 hari 24 jam ya. 24 jam bisa selesai di file. Namun begini, perlu saya ingatkan bahwasanya mengingat tingginya animo masyarakat ya, kami telah mengambil sikap dengan kawan-kawan yang dari penyelenggara. Semua masyarakat yang meminta pelayanan sampai tanggal 6 kita akan tetap fasilitasi walaupun penyelesaiannya di luar tanggal 6. Misalkan datang di hari Kamis, ya Kamis membludak misalkan, itu akan tetap kita terima dan nanti akan kita cetak setelah acara ini selesai pun di tanggal 7-8 ya, dengan persetujuan pimpinan ya, kita akan tetap cetak sehingga nanti tetap akan kita fasilitasi, kita berikan, misalkan kita bagikan pada hari Senin ya, Senin minggu depan ya. Nah, kita bagi dengan lokasi yang berbeda, mungkin nanti kami rencanakan di kantor Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Utara di pelatarannya, di halamannya. Jadi kami tidak ingin mengecewakan masyarakat ya, silakan yang ingin supaya difasilitasi penerbitan KTPL-nya, silakan datang nanti tanggal 3 sampai tanggal 6. Ya.
Dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan bahwasanya sebagaimana kami adalah manusia biasa, tentu kami punya kekurangan ya. Tentu kami sangat mengharapkan kerjasama kita semua untuk bisa tertib antri, yang mendahulukan yang duluan datang. Kemudian nanti di sana juga kami akan siapkan khusus untuk pelayanan disabilitas. Kami akan siapkan tempat khusus untuk mereka-mereka penyandang disabilitas. Kemudian yang kedua adalah harapan kami adalah mengingat begitu antusiasnya masyarakat, supaya kita bisa menahan diri, bersabar ya. Kalau memang persyaratannya belum lengkap, jangan kita ngotot di meja registrasi karena banyak yang antri. Jadi kami akan siapkan nanti tempat informasi ya. Jadi sebelum ke meja registrasi silakan masyarakat ke tempat informasi. Di situ juga nanti akan ada tenaga-tenaga sukarela dari kampus yang membagi leaflet. Kemudian mari dilihat apakah sudah cocok persyaratan-persyaratannya, baru kita maju ke meja registrasi. Mudah-mudahan antri di meja registrasi tidak terlalu lama. Kalau sudah selesai registrasi, Bapak Ibu bisa kembali ke rumah dulu, ke tempat kediaman masing-masing, sambil nanti menunggu jadwal pembagian dokumen KTP elektroniknya. Yang kita rencanakan kita serahkan pada sore hari. Cuma, iya, jadi kita kuncinya di registrasi kita akan percepat, ya. Kita akan percepat di registrasi, jangan memakan waktu yang lama. Kemudian harapan saya juga adalah kepada kita mohon kerjasamanya untuk memberikan pesan-pesan positif kepada yang lain ya, tidak memprovokasi segala macam, karena saya punya keyakinan dengan persiapan sebaik mungkin pasti di sini akan ada kekurangan. Saya harapkan kerjasama yang baik dari kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat secara keseluruhan.